Saya Romo Thomas Edi Susanto, SCY. Saat ini dipercaya sebagai pastor paroki, pastor kepala di Paroki Santo Yusuf Pekerja Tulang Bawang. Saya mulai tugas saya secara resmi itu tanggal 2 Desember 2018. Jadi per 2 Desember kemarin genap 3 tahun. Jadi kalau sekarang ya 3 tahun lebih sedikit lah. Nah, pengalaman saya menggembalakan umat di Paroki Tulang Bawang mungkin lebih tepat bukan menggembalakan, walaupun saya gembala, tetapi menemani atau menjadi rekan seperjalanan iman bagi umat di Paroki Tulang Bawang ini. Dalam perjalanan bersama itulah saya menemukan begitu banyak hal yang menarik. Terutama saya sendiri dikembangkan, diperkaya oleh perjumpaan dengan seluruh umat, dengan pengurus dewan, dengan pengurus stasi, dengan umat biasa, dan orang-orang yang ada di sekitar ini. Walaupun mereka berbeda keyakinan, tetapi mereka punya peran besar dalam perkembangan iman dan juga dalam perkembangan kehidupan seluruh umat Katolik di wilayah Paroki Tulang Bawang ini. Saya senang saya boleh mengalami kehidupan bersama mereka, menimba pengalaman bersama mereka, dan juga meneguhkan mereka. Dari pengalaman di Tulang Bawang ini saya semakin yakin bahwa kehadiran kita dengan sepenuh hati, kehadiran kita dengan penuh cinta, membuat umat merasa tersapa, membuat umat tidak diperlakukan seperti domba yang seakan-akan tidak punya inisiatif, tidak punya keinginan, tetapi justru sebaliknya. Mereka memiliki banyak kerinduan, yang kerinduan itu kemudian ditangkap bukan hanya oleh pastor paroki, tetapi juga oleh para pengurus semuanya, karena mereka adalah rekan-rekan kerja dari pastor paroki. Mereka membantu menangkap aspirasi, menangkap keinginan, kerinduan, dan keprihatinan umat, dan bersama-sama diolah, dibicarakan, lalu diarahkan apa yang bisa dibuat, apa yang perlu dilakukan untuk membantu mereka tumbuh berkembang dalam iman, tumbuh berkembang dalam keyakinan akan diri mereka, dan akhirnya sampai kepada kebanggaan sebagai murid Yesus. Saya kira ini hal yang sangat penting. Bagaimana umat dibantu untuk bangga sebagai murid Yesus. Karena ketika seseorang memiliki kebanggaan, saat itulah dia akan memiliki kekuatan untuk mempertahankan apa yang dia imani, apa yang dia yakini. Itu pengalaman pergulatan. Sebagai imam pun saya dibantu untuk semakin bangga menjadi imam, karena boleh berbuat sesuatu bagi umat, boleh menyumbangkan sesuatu untuk memperkaya kehidupan iman umat, dan juga untuk kehidupan yang biasa atau kehidupan sosial ekonomi, bagaimana mereka akhirnya bisa berkembang, bisa tumbuh dalam kesejahteraan. Karena kita membangun gereja bukan hanya membangun kehidupan rohani, tetapi membangun kehidupan keseluruhan. Kehidupan keseluruhan, ya jasmani, ya rohani, ya mental. Maka seluruh dimensi itulah yang menjadi pergulatan kami bersama. Pergulatan saya, pergulatan pastor rekan, pergulatan anggota Dewan Pastoral Pleno, dan juga seluruh umat. Ini yang saya anggap kita bersinode bersama, berjalan bersama, menangkap kerinduan-kerinduan, mencoba menjawabnya, lalu merumuskannya dalam bentuk program-program pastoral. Tentu saja sebagai bagian tak terpisahkan dari Keuskupan Tanjung Karang, kami harus memperhatikan fokus-fokus pastoral yang sudah disusun demikian baik, demikian tertata berdasarkan Perpres Gelar yang ketiga. Semua ini saya yakin akan menjadi kekayaan. Dan pesan saya untuk seluruh umat di paroki ini, dan juga untuk pastor yang baru nanti,
tetaplah bersemangat, tetap berjalan. Karena bukan saya yang membimbing Anda, tetapi Tuhan melalui Roh Kudus yang mendampingi, membimbing Anda. Yakinlah, selama ada iman, selama ada pengharapan, maka akan ada kekuatan. Kekuatan itu cinta yang diwujudkan dalam kehidupan. Sehingga paroki ini hadir di tengah masyarakat sungguh bisa mewujudkan sakramentalitas, mewujudkan sebagai sarana dan tanda keselamatan dari Tuhan bagi seluruh umat. Apa artinya kita hidup di dalam gereja dengan hidup yang begitu baik, begitu suci seakan-akan, tapi kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam masyarakat. Itulah yang harus terus-menerus kita kembangkan, kita sadari, kita hadirkan di tengah masyarakat menjadi garam, menjadi terang, menjadi sakramen keselamatan. Lebih-lebih di tahun 2022 ini nanti, fokus pastoral keuskupan kita adalah pembangunan komunitas basis sebagai cara baru untuk hidup menggereja. Dan ini juga sejalan dengan arahan Sinode Internasional untuk Sinode para Uskup, supaya kita semakin berani hadir, semakin berani menyapa kebutuhan umat, menyapa kebutuhan masyarakat. Demikian, sekali lagi terima kasih atas kepercayaannya yang diberikan kepada saya, terutama kepada Monsinyur Harun sebagai administrator apostolik di Keuskupan Tanjung Karang ini, dan juga kepada seluruh umat di Paroki Tulang Bawang yang telah membantu saya dan telah berjalan bersama saya tumbuh berkembang dalam harapan, iman, dan kasih. Terima kasih. Dia Allah yang maha mengetahui pikiran dan hati manusia. Pada hari ini Engkau telah memilih Romo Fransiskus Rabi SCY menjadi pelayan umatmu di Paroki Santo Yusuf Pekerja Tulang Bawang ini. Sudilah Engkau memberkati dan menolongnya, sebab dengan rendah hati dia merelakan diri untuk suatu keputusan kudus ini. Semoga dia melaksanakan janjinya dengan tulus hati. Buatlah hambamu ini memanfaatkan pengetahuan dan keahliannya untuk menunaikan tugas sebagai gembala umat di paroki ini dengan penuh cinta kasih dan pengabdian, seperti Kristus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Teguhkanlah janji kesetiaan dan kesetiaannya dengan berkat-Mu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perkenalkan, nama saya Albertus Sigit Florianto. Di Paroki Tulang Bawang saya sebagai Wakil Ketua DPW 2 Dewan Paroki Wilayah yang berada di wilayah Yudi 5, Yudi 6, Yudi 8,
dan Menggala C, Menggala B. Saya ucapkan selamat datang kepada Romo Fransiskus Suradi yang pada hari ini resmi menggantikan Romo Edi yang akan mendapatkan tugas baru di Jakarta. Ya. Kami sebagai umat Tulang Bawang mempunyai paroki Tulang Bawang punya kesan terhadap Romo Edi. Romo Edi datang ke Tulang Bawang tahun 2018 di akhir tahun. Kemudian setahun memimpin paroki Tulang Bawang, Romo Edi menghadapi situasi dan kondisi pandemi. Dalam 1 tahun memimpin Tulang Bawang, dalam pelayanan Romo Edi ya pendapat umat sangat memuaskan, dalam arti sesuai dengan jadwal, sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, sehingga semua pelayan umat dari seluruh umat yang ada di paroki ini bisa terlayani dengan baik sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Romo sebagai pembuat jadwal. Kemudian setahun memimpin secara kondisi normal, 2 tahun selama di Tulang Bawang Romo Edi dalam pelayanan menghadapi situasi dan kondisi pandemi Corona. Namun pelayanan tetap dilaksanakan dengan baik, sehingga kami walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 tetap ada pelayan misa sesuai dengan jadwal. Walaupun di dalam pelayanan itu mungkin durasi misanya diperpendek ataupun disingkat. Dalam bidang pelayanan, Romo Edi menurut kami sebagai umat paroki di sini ya cukup baik dan cukup memuaskan bagi umat. Semua umat juga terlayani dengan baik, sehingga apa yang menjadi program ataupun pelayanan di Tulang Bawang ini diwujudkan dengan sebaik mungkin. Kemudian di bidang pendidik, di bidang yang lain berkaitan dengan pembangunan, juga Romo Edi juga sudah berbuat, walaupun mungkin tidak banyak, namun berbuat juga untuk paroki ini di dalam bidang pembangunan. Contohnya yang ada di lingkungan paroki ini tentang pagar ini juga karya dari ide dari Romo Edi yang sudah diwujudkan, yang bisa nampak saat ini. Bidang yang lain berkaitan dengan dinamika di umat itu hal yang biasa. Pro kontra itu adalah hal yang biasa dalam sebuah komunitas. Pasti ada pro dan kontra tentang sebuah kepemimpinan seseorang, karena di dalam kepemimpinan otomatis ada yang kontra maupun pro, yang setuju atau tidak setuju, itu biasa. Itulah komunitas. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pesan kami sebagai umat di paroki ini. Selamat jalan Romo Edi, tempat yang baru. Semoga di tempat yang baru dapat berkarya dengan lebih baik dan lebih maju. Selamat datang juga kepada Romo Suradi di tempat ini. Semoga bisa menyatu dengan umat ini dan bisa memajukan paroki ini dengan sebaik mungkin. Terima kasih. Saya bernama Romo Fransiskus Suradi SJY. Sebelum ini saya bertugas di Santa Maria Tabernuda Tegalrejo, dan pada hari ini saya bertugas di Paroki Santo Yusuf Pekerja Tulang Bawang. Saya belajar di tempat ini bersama DPP yang baru dilantik pada hari ini. Sama-sama mau belajar supaya bisa menjadi pelayan yang baik di tempat ini. Tentu meneladani Sang Guru Yesus Kristus sendiri, Sang Gembala yang baik. Dan ikuti gerak gereja di tempat ini, di Keuskupan Tanjung Karang. Tentu apa yang diadakan oleh Paus tentang sinode, agar kita berpartisipasi dalam hidup menggereja itu menjadi inspirasi bagi kita bersama sebagai umat Allah untuk maju bersama, berpartisipasi dalam gerak gereja, entah level keluarga, stasi, wilayah, paroki, itu sangat sungguh dibutuhkan. Maka saudara-saudari, mari kita berpartisipasi yang pertama. Yang kedua, saya dan Anda semua belajar untuk membangun persekutuan. Persekutuan di dalam hidup berkeluarga, persekutuan dalam kehidupan lingkungan, stasi, wilayah ini juga perlu dikembangkan agar kita menjadi sungguh anggota yang merasa dekat dengan Allah, merasa dekat dengan Gembala, dan akhirnya persekutuan sungguh menggerakkan kita untuk menjadi murid-murid Kristus yang terus memperjuangkan hal-hal yang baik. Dan itulah yang perlu diperjuangkan juga, ini misi untuk mewartakan
hal-hal yang benar, yang baik, yang berguna untuk hidup kita sendiri juga untuk sesama. Hal itu saya kira perlu diperjuangkan terus, dan saya mengharapkan kita sebagai warga Keuskupan Paroki Keuskupan Tanjung Karang ini, ya sebagai warga paroki di Tulang Bawang ini juga bergerak bersama dengan gerak itu. Semoga dengan demikian saya dan Anda menjadi orang-orang yang bersiarah di dunia ini, juga menemukan kegembiraan dalam hidup. Momen-momen kegembiraan ada banyak yang pasti akan kita alami dalam perjumpaan-perjumpaan, dan itulah semuanya yang menjadikan kita tetap hidup. Gereja tetap hidup dan kita tetap menemukan Kristus yang hidup di dalam dunia ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi yang sudah dibuat oleh Romo yang telah mendahului kami di sini, dan tentu itu ada banyak hal yang menjadi fondasi bagi kami untuk maju bersama. Tentu mulai dari keluarga, anak-anak, remaja, OMK perlu mulai bergerak, bukan nanti tapi sekarang. Yang penting kita mulai memberikan diri. Sekecil apapun pemberian diri itu menjadi berarti karena Tuhan akan menyempurnakannya. Saya kira cukup. Terima kasih banyak dan mohon berkat untuk mohon doa untuk saya dan umat di sini. Terima kasih.